Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadi Alikana di channel Diari Global College. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu part 1 tentang penalaran umum, saya sudah menjelaskan ada beberapa soal mengenai pertanyaan yang benar, pertanyaan yang paling benar atau paling tepat, dan pertanyaan yang pasti salah. Bagi teman-teman yang sudah menonton, boleh dilanjutkan. Ini adalah part 2 bagian penalaran umum. Oke. Saya bacakan dulu ya, teman-teman. Nomor 1. A mengatakan penyakit X dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh. Nah, saya tandai aja. B mengatakan penyakit X bukan penyakit menular. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang yang menderita penyakit X dapat menularkan penyakit tersebut kepada orang yang sehat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? Yang A, memperkuat pernyataan A. Yang B, memperkuat pernyataan B. Yang C, memperlemah pernyataan A. Yang D, memperlemah pernyataan B. Yang E, tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu, teman-teman. Jika sudah, oke, saya akan membahasnya. Untuk pendapat A dan pendapat B, nah, itu tentang penyakit X. Nah, yang A mengatakan penyakit X dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh. Nah, ya. Dari sini sampai sini. Tuh. Oke, mana ini ya? Oke. Nah, untuk B mengatakan penyakit X bukan penyakit menular. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang menderita penyakit X dapat menularkan penyakit tersebut kepada orang yang sehat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Nah, ini ada dua pendapat. Nah, di sini ada penelitian. Nah, penelitian ini, oke, untuk yang A ya, coba memperkuat pernyataan A. Pernyataan A berpendapat ada penyakit X dapat dicegah menjaga kebersihan. Sedangkan penelitiannya menunjukkan bahwa penyakit X adalah dapat menularkan penyakit. Berarti kurang tepat. Nah, ini kurang tepat. Yang A. Yang B, memperkuat pernyataan B. B itu mengatakan penyakit X bukan penyakit menular. Sedangkan penelitiannya menunjukkan jika penderita penyakit X dapat menularkan, berarti penyakit X adalah penyakit yang menular. Berarti yang jawaban B salah juga, teman-teman. Sekarang yang C, memperlemah pernyataan A. Nah, jika A, penyakit X dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imun tubuh, kemudian penelitiannya menunjukkan tentang penyakit X dapat menularkan penyakit. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini tidak sepadan atau tidak selaras. A mengatakan pencegahannya, sedangkan penelitiannya adalah bahwa menjelaskan penyakitnya dapat menularkan atau penyakit menular. Jadi yang C kurang tepat. Sekarang yang D, memperlemah pernyataan B. B mengatakan penyakit X bukan penyakit menular ya. Nah, sedangkan penelitiannya mengatakan bahwa seseorang yang menderita penyakit X dapat menularkan penyakit. Nah, seseorang yang menderita penyakit X dapat menularkan. Nah, berarti ini masuk akal. Oke, tepat. Yang E, tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Nah, ini jelas-jelas kurang tepat ya. Karena ini adalah relevan antara pendapat A dan B dengan penelitiannya. Menjelaskan tentang penyakit X. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah. Oke, semoga dapat dipahami, teman-teman. Nah. Saya hapus dulu.
Nah, di sini jawabannya yang D, memperlemah pernyataan B, karena penyakit B adalah B mengatakan penyakit X bukan penyakit menular, sedangkan penelitiannya menunjukkan bahwa seseorang yang menderita penyakit X dapat menularkan penyakit tersebut. Baik. Untuk soal berikutnya. Yang nomor 2 nih. Saya bacakan terlebih dahulu ya. 2. Peternak A mengatakan sapi yang diberi makan rumput akan menghasilkan daging yang mengandung lemak total lebih banyak daripada sapi yang diberi makan biji-bijian. Peternak B mengatakan apa yang dimakan oleh sapi dapat mempengaruhi komposisi nutrisi daging sapi. Penelitian menunjukkan bahwa sapi yang diberi makan rumput menghasilkan daging sapi yang biasanya mengandung lebih sedikit lemak total dibandingkan dengan sapi yang diberi makan biji-bijian. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? A. Memperkuat pernyataan peternak A. B. Memperkuat pernyataan peternak B. C. Memperlemah pernyataan peternak A. D. Memperlemah pernyataan peternak B. E. Tidak relevan dengan pernyataan peternak A dan peternak B. Silakan dijawab teman-teman. Jawab dengan jujur ya. Oke, jika sudah, silakan keep untuk jawabannya. Saya akan membahasnya. Di sini adalah kita fokus ke pertanyaannya. Di sini manakah pernyataan berikut yang paling tepat ya? Yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut. Jadi hasil penelitian ini apa dampaknya untuk peternak A dan peternak B? Apakah memperkuat ataukah memperlemah? Gitu ya. Jawaban A, memperkuat pernyataan peternak A. Nah, sapi diberi makan rumput akan menghasilkan daging yang mengandung lemak total lebih banyak. Nah, di sini kalau yang penelitiannya menunjukkan bahwa sapi yang diberi makan rumput akan menghasilkan daging yang biasanya mengandung lebih sedikit. Berarti ini adalah kurang tepat karena bukan memperkuat ya, teman-teman. Nah, jawaban A. Nah, karena tidak selaras. Yang B, memperkuat pernyataan peternak B. Peternak B mengatakan apa yang dimakan oleh sapi dapat mempengaruhi komposisi nutrisi daging sapi. Nah, ini tentang nutrisinya ya, teman-teman. Peternak B. Sedangkan penelitiannya menunjukkan bahwa sapi yang diberi makan rumput menghasilkan daging sapi yang biasanya mengandung lebih sedikit lemak total dibandingkan dengan sapi yang diberi makan biji-bijian. Jadi kurang tepat juga. Yang C, memperlemah pernyataan peternak A. Nah, ini yang peternak A mengatakan sapi yang diberi makan rumput akan menghasilkan lemak total yang lebih banyak. Sedangkan daripada sapi yang diberi makan biji-bijian. Penelitiannya mengatakan bahwa sapi yang diberi makan rumput menghasilkan daging sapi yang biasanya mengandung lebih sedikit lemak total dibandingkan dengan sapi yang diberi makan biji-bijian. Nah, ini kan tadi tidak selaras ya. Kalau untuk peternak sapi mengatakan lemak totalnya lebih banyak jika diberi makan rumput, kalau penelitian mengatakan jika diberi makan rumput akan lemak totalnya akan sedikit. Nah, jadi ini memperlemah ya. Jadi masuk akal, jadi tepat ya jawabannya. Yang D, memperlemah pernyataan peternak B. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena peternak B mengatakan menjelaskan bahwa apa yang dimakan oleh sapi dapat mempengaruhi komposisi nutrisi sapi. Ini bagian tentang nutrisi ya. Kalau untuk penelitiannya mengatakan ini perbedaan antara sapi yang diberi makan rumput dan sapi yang diberi makan biji-bijian. Apakah lemaknya sedikit atau banyak gitu ya. Nah, jadi ini kurang tepat. Tidak relevan dengan pernyataan peternak A dan peternak B. Nah, ini juga kurang tepat karena ini relevan menjelaskan tentang sapi ya. Ini sapi yang diberi makan rumput. Nah, kalau yang peternak B, apa yang dimakan oleh sapi. Sedangkan penelitiannya tentang sapi juga. Gitu. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Tepat sekali ya. Yang jawaban yang C ya, yang ini. Oke. Oh. Saya hapus terlebih dahulu aja semuanya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang C.
memperlemah pernyataan peternak A ya. Oke, semoga betul ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Terlebih dahulu. Nah, ini dia pertanyaan nomor 3, teman-teman. Marketing spesialis A mengatakan penjualan produk secara online akan naik jika perusahaan mengadakan program live shopping dan memberi diskon. Marketing spesialis B mengatakan gratis ongkos kirim merupakan salah satu program marketplace untuk menarik konsumen membeli produk. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen di marketplace cancel menunggu live shopping ketika berbelanja untuk mendapatkan diskon. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Ya. A. Memperkuat pernyataan marketing spesialis A. B. Memperkuat pernyataan marketing spesialis B. C. Memperlemah pernyataan marketing spesialis A. D. Memperlemah pernyataan marketing spesialis B. E. Tidak relevan dengan pernyataan marketing spesialis A dan marketing spesialis B. Silakan dijawab oleh teman-teman terlebih dahulu. Oke, jika sudah, silakan dipegang jawabannya. Atau ditulis ya, boleh. Di sini, nah, kita akan fokus ke pertanyaannya. Di sini, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Datanya yang mana? Datanya yang ini ya, teman-teman. Nah, ini. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen di marketplace cancel menunggu live shopping ketika di marketplace cancel menunggu live shopping ketika berbelanja untuk mendapatkan diskon. Yang A, memperkuat pernyataan marketing spesialis A. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena yang marketing spesialis A, penjualan produk secara online akan naik jika perusahaan mengadakan program live shopping dan memberi diskon. Datanya menunjukkan bahwa cancel menunggu live shopping ketika berbelanja untuk mendapatkan diskon. Nah, di sini harusnya koma ya, teman-teman. Nah, cancel itu adalah 6 orang ya. Cancel menunggu live shopping ketika berbelanja untuk mendapatkan diskon. Nah, jadi ini masuk akal. Kenapa? Karena penjualan produk secara online akan naik nah, jika perusahaan mengadakan live shopping, program live shopping, dan memberi diskon. Jadi live shopping ya. Kemudian, nah di sini cancel itu seseorang atau data menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen, nah cancel termasuk ke dalamnya, menunggu live shopping. Nah, ketika berbelanja untuk apa? Untuk mendapatkan diskon. Jadi ini masuk akal. Ini tepat ya. Nah, kalau yang B, memperkuat pernyataan marketing spesialis B. Nah, spesialis B mengatakan kalau ini gratis ongkir untuk menarik konsumen. Sedangkan datanya menunjukkan adalah sini live shopping dan untuk mendapatkan diskon. Jadi kurang tepat. Nah, yang C, memperlemah pernyataan marketing spesialis A. Nah, ini salah ya. Bukan memperlemah tapi memperkuat ya. Yang D, memperlemah pernyataan marketing spesialis B. Nah, kalau untuk memperlemah pernyataan marketing spesialis B, ini harusnya jika mengatakan gratis ongkir, maka datanya juga harus menjelaskan gratis ongkir. Tapi di sini datanya lebih condong ke marketing spesialis A. Jadi ini kurang tepat ya, teman-teman. Kalau marketing B tentang gratis ongkir untuk menarik konsumen, sedangkan datanya menunjukkan kayak live shopping ketika berbelanja untuk mendapatkan diskon. Nah, ini kurang tepat. Nah, yang E, tidak relevan dengan pernyataan marketing spesialis A dan marketing spesialis B. Ini seharusnya relevan ya antara ini. Soalnya kenapa? Karena ini berbicara tentang produk ya. Produk penjualan produk secara online atau marketplace gitu. Oke, baik, ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke. Yang A, yang ini ya, memperkuat pernyataan marketing spesialis A. Semoga betul ya. Oke, silahkan komen jika betul ya, teman-teman. Nah, selanjutnya
Oke. Untuk nomor 4, ahli gizi mengatakan kandungan omega 3 memainkan peran penting dalam tumbuh kembang anak. Ahli gizi B mengatakan konsumsi makanan yang mengandung omega 3 secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, dan diare. Hasil studi dalam sebuah jurnal menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan asam lemak omega 3 lebih tinggi mengalami peningkatan kemampuan belajar secara verbal dan kemampuan mengingat suatu informasi atau konsep tertentu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil studi tersebut? A. Memperkuat pernyataan ahli gizi A. B. Memperkuat pernyataan ahli gizi B. C. Memperlemah pernyataan ahli gizi A. D. Memperlemah pernyataan ahli gizi B. E. Tidak relevan dengan pernyataan ahli gizi A dan ahli gizi B. Nah, silakan dijawab teman-teman semua. Oke, jika sudah, nah untuk nomor 4 saya akan menjelaskannya di kolom komentar ya. Silahkan lihat di kolom komentar ya. Oke teman-teman, insya Allah saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi-materi UTBK atau soal-soal UTBK SNBT 2025. Nah, oke. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, silahkan like, subscribe, dan komen jangan lupa ya. Oke teman-teman, atau like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat. Tolong share kepada yang lainnya ya, yang sedang berjuang untuk UTBK SNBT 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.